Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Gerung Bersinar. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah SPD, mahasiswa PPD Universitas Mataram, kategori 1 gelombang 2. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Kalau baik, berarti kalian harus semangat ya menerima pembelajaran dari Ibu hari ini. Ya, Bu. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk lebih barokahnya memimpin doa. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Sebelum memulai pembelajaran, sudah jangan ribut ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Agelta Putri, Ahmad Zaidan Hafizon, Alia Audia, Azahwa Firyal Lupiani, Fazil Hadiah Kusuma, lalu Fatir. Hari ini kita akan belajar materi baru ya, tapi masih berhubungan dengan materi yang kemarin, yaitu materi tentang asam basa. Oke, hari ini kita akan mempelajari materinya namanya hidrolisis garam ya. Kita praktikum nanti ya. Ada yang masih ingat air aki? Oke, coba diingat, apa rumus kimia dari air aki? H2SO4, Bu. Ya, termasuk asam apa itu? Asam kuat atau asam lemah? Asam kuat. Oke. Ada yang ingat juga kemarin? Ayo, Oh Bu. ya, Nadia, apa rumus kimia dari asam cuka? CH3COOH, Bu. Dia tergolong asam lemah atau asam kuat? Asam lemah. Oke. Kita lanjutkan, Ibu mau bertanya lagi. Siapa yang bisa kasih contoh dari asam kuat dan asam lemah? Hebat teman Ibu. Silakan Agatha, apa contohnya? Contoh dari asam kuat itu adalah HCl, asam klorida, HBr, asam klorida, HMO3, asam nitrat, asam lemah, asam asetat atau juga. Oke, baik. Kasih tangan. Manfaat kita mempelajari hidrolisis garam ini supaya pertama anak-anak bisa menjelaskan nanti apa itu hidrolisis garam. Yang kedua nanti bisa menjelaskan mana garam yang mengalami hidrolisis dan mana garam yang tidak mengalami hidrolisis. Yang ketiga nanti bisa memberikan contoh garam ya dalam kehidupan sehari-hari karena kita tidak pernah jauh dari namanya garam. Tujuan pembelajaran hari ini pertama, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri garam yang dapat terhidrolisis dalam air. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis garam berdasarkan asam basa pembentukannya. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis jenis reaksi hidrolisis yang terjadi pada suatu garam. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis sifat larutan garam yang terhidrolisis dari persamaan reaksi ionisasi. Silahkan disimak anak-anak gambar yang depan ini ya. Kata garam mungkin tidak asing lagi di telinga kalian ya. Sering kalian pakai kerjakan sehari-hari. Apa rumus kimia dari garam? Apa yang sering kalian ketahui itu ya? NaCl, natrium klorida. Ion-ion apa saja pembentuknya? Siapa yang bisa? Zaidan apa Zaidan? Setelah menyaksikan gambar ini, setelah mengamatinya, ada yang bertanya enggak? Saya, Bu. Apakah soda kue termasuk garam, Bu? Baiklah Nida, semua yang Ibu tampilkan gambar di sini itu adalah termasuk garam, ya. Kalian kan beranggapan garam itu hanya garam dapur, ya. Ternyata pemutih, soda kue, tawas, micin juga termasuk garam, ya.
Ini Ibu tampilkan masalah ya. Di sini ada pengukuran pH garam ya. Ada pH garam yang ber-pH 5,5, ada pH garam yang ber-pH 7 dan ada pH garam yang ber-pH 9,5. Di sini apakah semua garam itu bersifat netral ya atau adakah garam yang bersifat asam, bersifat basa? Nanti bisa dipecahkan melalui praktikum. Sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan ya. Silahkan para ketua kelompok untuk mengambil LKPD dan handoutnya di depan. Silahkan para ketua kelompok. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi Ibu pertanyakan ya, silahkan kalian melakukan percobaan atau praktikum. Silahkan dimulai. Kalau nomor 2 nih apa jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum dan pengamatan kami mengenai larutan garam pada kertas lakmus dan indikator universal. Baiklah, saya akan membacakan hasil pengamatannya. Pertama, CH3COONA atau natrium asetat pada kertas lakmus merah berwarna biru. Kertas lakmus biru berwarna biru, indikator universal berwarna biru, sifatnya basa dan pH-nya 11. Kedua, NaCl atau natrium klorida pada lakmus merah berwarna merah, lakmus biru berwarna biru, indikator universal berwarna kuning, sifatnya netral dan pH-nya 5. Ketiga, NH4Cl atau amonium klorida, lakmus merah berwarna merah, lakmus biru berwarna merah, indikator universal berwarna merah, sifatnya asam dan pH-nya 1. Kemudian Al2SO4 3 kali atau aluminium sulfat, lakmus merah berwarna merah, lakmus biru berwarna merah, indikator universal orange, sifatnya asam dan pH-nya 3. Yang kelima, NaHCO3 atau natrium bikarbonat, lakmus merah berwarna biru, lakmus biru berwarna biru, indikator universalnya hijau, sifatnya basa dan pH-nya 11. Yang keenam, NaOCl atau natrium hipoklorit pada lakmus merah berwarna biru, lakmus biru berwarna biru, indikator universalnya kuning, sifatnya basa dan pH-nya 6. Yang terakhir, C5H8NO4Na atau monosium glutamat, lakmus merahnya berwarna merah, lakmus birunya berwarna biru, indikator universalnya kuning, sifatnya basa dan pH-nya 5. Pertanyaannya adalah 1. Kelompokkan larutan garam tersebut ke dalam larutan garam yang bersifat asam, basa, dan netral. Larutan yang bersifat asam yaitu amonium klorida. Terus yang kedua aluminium sulfat. Larutan garam yang bersifat basa yaitu natrium asetat.
natrium bikarbonat, natrium hipoklorit, dan monosodium glutamat. Terus larutan garam yang bersifat netral yaitu natrium klorida. Nomor 2, sebutkan asam dan basa penyusun larutan garam. Sebutkan asam dan basa penyusun larutan garam pada percobaan tersebut. CH3COONA terbentuk dari basa NaOH yaitu kuat dan asam CH3COOH lemah. Pertanyaan nomor 3, garam mana saja yang dapat terhidrolis pada soal nomor 2? CH3COONA, NH4Cl, Al2SO4 3 kali, NaOHCO3, NaOCl, C5H8NO4Na. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan ciri-ciri garam yang terhidrolisis. Syarat garam yang mengalami hidrolisis adalah garam yang salah satu komponennya adalah asam lemak. Karena garam netral yang terbuat dari asam kuat dan basa kuat akan terhidrolisis sempurna di dalam air hingga tidak terhidrolisis. Baiklah. Dari praktikum tadi dan diskusi tadi ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Berarti ada yang bisa menyimpulkan atau menguatkan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan Safira, berdiri. Baik, jadi dari praktikum yang sudah dilakukan tadi, hal yang dapat yang dapat saya simpulkan adalah hidrolisis merupakan penguraian garam atau anion dan kation yang berasal dari asam lemah dan basa lemah oleh air. Dan contoh garam yang bersifat asam adalah NH4Cl dan tawas atau Al2SO4 3 kali atau aluminium sulfat. Dan contoh garam yang bersifat basa adalah CH3COONA atau natrium asetat, NaHCO3 atau natrium bikarbonat, NaOCl atau natrium hipoklorit, serta C5H8NO4Na atau monosodium glutamat atau MSG. Serta contoh garam yang bersifat netral yaitu NaCl atau natrium klorida. Sekian dari saya, terima kasih. Silakan Indra, berdiri. Jadi, ciri-ciri garam yang terhidrolisis adalah garam yang salah satu komponennya atau tujuannya adalah asam lemak atau basa lemak. Karena garam netral yang terbuat dari asam kuat dan basa kuat akan terionisasi sempurna di dalam air sehingga tidak terhidrolisis. Ada lagi yang mau menambahkan? Ayo Bu. Silakan Dina, berdiri. Dari hasil praktikum dapat saya simpulkan bahwa garam dapat bersifat asam basa dan netral. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan yang terjadi pada kertas lapis merah dan biru serta pita indikator yang langsung menunjukkan harga pH, di mana pH garam yang bersifat asam di bawah 7, garam yang bersifat netral ber-pH sama dengan 7, dan garam yang bersifat basa rentan memiliki pH di atas 7. Sekian dari saya. Untuk mengetes seberapa besar kalian menyerap pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan adakan post test atau evaluasi ya. Silakan ini soalnya, jangan ada yang kerjasama. Silakan dijawab. Kita tutup ya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas masuk langsung ke materi hidrolisis garam, membahas garam-garam mana yang mengalami hidrolisis dan tidak mengalami hidrolisis, serta nanti menghitung harga pH-nya ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Sekian dari Ibu pada pagi hari ini ya. Semoga Allah selalu merahmati kita, senantiasa menjaga dan melindungi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.